Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan saya Sabrina Elsa Widiani dari kelas A dengan nomor absen 33 pada mata kuliah MPK Kualitatif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini skripsi saya yang berjudul Peranan Komunikasi Organisasi bagi pimpinan organisasi pada Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, di sini ada 3 bab, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 yang terakhir adalah metode penelitian. Lalu masuk di bab pertama, yaitu pendahuluan, ada 1.1 latar belakang. Pada latar belakang ini, di dalam satu organisasi yang bersifat legal, biasanya terdapat beberapa bagian atau divisi. Tiap divisi memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dilakukan antara tiap divisi tersebut. Nah, tentunya pada latar belakang ini juga pemahaman akan organisasi membutuhkan pemahaman banyak yang harus dilaksanakan dalam operasionalnya. Komunikasi organisasi memiliki arti yang penting dalam penyampaian pesan-pesan dan lingkup organisasi. Menurut Pace and Falls yang dikutip oleh Mulyana pada tahun 2013, komunikasi organisasi merupakan organisasi suatu pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Mungkin karena bab pendahuluan satu di latar belakang ini lumayan panjang, saya persingkat saja. Lalu masuk ke perumusan masalah, di mana latar belakang ini adalah peneliti menjabarkan atas maka peneliti membuat fokus penelitian yaitu peranan komunikasi organisasi bagi pimpinan organisasi pada Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Oleh karena itu, masalah yang dapat diidentifikasi penulis sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana peranan komunikasi organisasi bagi pimpinan organisasi pada Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, tujuan penelitian di mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peranan komunikasi organisasi bagi pimpinan organisasi pada Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian yang dibagi menjadi 2, yaitu manfaat akademis. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi peneliti mengenai peran komunikasi organisasi bagi pimpinan organisasi. Lalu secara praktisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bekal bagi para praktisi yang sedang mempelajari peranan komunikasi organisasi bagi pimpinan organisasi. Lalu masuk ke bab 2 di landasan teori yang dimana pertama ada konsep. Di dalam konsep ini ada sebab komunikasi organisasi merupakan komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, baik yang dilakukan oleh bawahan kepada bawahan, atau atasan dengan atasan, atau bahkan bawahan kepada atasan maupun sebaliknya. Ada beberapa persepsi tentang komunikasi organisasi yang ditemukan oleh tokoh-tokoh ternama di dunia, yaitu dari Reading and Sanborn, Stewart L. Tubbs, dan Sylvia Moss, dan lain-lain. Lalu banyak sekali para peneliti yang mengidentifikasi atau memberikan definisi terhadap komunikasi organisasi sendiri. Salah satunya adalah Wayne Pes dan Don F. Mengklasifikasikan definisi komunikasi organisasi itu menjadi 2, yaitu definisi fungsional dan definisi interpretatif. Oke. Selanjutnya adalah pimpinan organisasi. Pimpinan organisasi adalah individu atau sekelompok individu yang bertanggung jawab untuk mengerahkan, mengelola, dan mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pimpinan sendiri memegang peran yang penting dalam bentuk budaya,
dalam bentuk budaya dalam mengambil keputusan dan memastikan kinerja organisasi sesuai dengan visi dan misi yang telah disiapkan. Oke, selanjutnya ada review literatur. Review literatur ini di mana acuan 10 jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang di mana penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka review literatur ini ada dan hadir yang berisikan tentang jurnal-jurnal yang mengkaji seputar komunikasi organisasi dengan metode penelitian kualitatif. Jadi di sini ada menjelaskan siapa penulisnya, isinya seperti apa, penelitian seperti apa, teknik apa yang diambil. Lalu selanjutnya juga ada tabel yang dimana ini berisikan judul penelitian, persamaan dengan penelitian yang saya teliti, dan perbedaan yang saya teliti dengan jurnal sebelumnya. Oke, lalu di bagian bab 2 ini ada variabel, yaitu variabel bebas atau variabel dependent. Di kualitatif sendiri hanya ada satu variabel, yaitu variabel X, yang dimana variabel X saya merupakan komunikasi organisasi. Lalu masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama adalah paradigma penelitian. Menurut Erbebi, paradigma penelitian kualitatif ini berpandangan bahwa realitas sosial tidak hanya objektif dan terukur, namun juga merupakan konstruksi sosial yang kompleks yang dapat dijelaskan melalui pengalaman subjektif dan makna partisipan penelitian. Penelitian kualitatif biasanya kurang tertarik pada generasi statistik dan lebih fokus pada mendeskripsikan dan memahami kasus-kasus unik dan terletak pada situasi tertentu. Data yang terkumpul ini kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif seperti analisis isi, analisis naratif, dan analisis tematik. Selain itu, paradigma penelitian kualitatif ini, peneliti berupaya untuk meminimalkan bias subjektivitas melalui refleksi peneliti dan kesadaran akan posisi peneliti dalam interaksi dengan partisipan. Lalu selanjutnya ada pendekatan penelitian. Di sini pendekatan yang digunakan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori spiral of silence, dan di mana penelitian ini pendekatan kualitatif mencakup data deskriptif dari kata-kata tertulis dan lisan dari informan yang diamati. Pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori spiral of silence melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana opini dan pandangan masyarakat berkembang dan dipengaruhi oleh persepsi mayoritas dan minoritas. Teori pertama kali dikemukakan oleh Elizabeth Noel Newman dan berfokus pada dinamika komunikasi dalam masyarakat. Oke, selanjutnya di sini ada langkah-langkah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori spiral of silence. Yang pertama, pemahaman teori komunikasi organisasi. Teori komunikasi organisasi dalam penelitian kualitatif mengedepankan pemahaman mendalam terhadap dinamika komunikasi di dalam organisasi tentunya. Fokus pada interpretasi makna interaksi antar anggota dan pengaruh budaya organisasi terhadap komunikasi. Lalu, selanjutnya merupakan penentuan fokus penelitian. Pada topik penelitian yang mungkin terkait dengan spiral of silence, misalnya, topik atau diskusi kontroversial di masyarakat yang menimbulkan ketakutan akan isolasi sosial. Lalu yang ketiga ada desain penelitian kualitatif. Pilih metode penelitian kualitatif yang sesuai seperti wawancara mendalam, studi kasus, atau analisis konten. Selanjutnya ada identifikasi responden. Pilih responden yang mewakili berbagai lapisan masyarakat dan memiliki pengalaman atau pandangan yang beragam terkait dengan topik penelitian ini atau topik penelitian yang akan diteliti. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data.
Gunakan teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara mendalam atau pengamatan partisipatif untuk mendapatkan wawasan langsung dari responden tentang bagaimana mereka merasakan tekanan sosial dan bagaimana itu mempengaruhi perilaku bersuara atau bungkam. Lalu selanjutnya ada analisis data. Gunakan pendekatan analisis kualitatif seperti analisis tematik atau naratif untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data. Lalu, interpretasi dan kesimpulan. Interpretasikanlah hasil analisis dalam konteks teori spiral of silence. Jelaskan bagaimana faktor-faktor seperti mayoritas, ketakutan, isolasi, dan interaksi sosial memainkan peran dalam pembentukan opini masyarakat. Lalu selanjutnya adalah pertimbangan etika. Ini yang terakhir sebagai langkah-langkah. Selalu pertimbangkan aspek-aspek penelitian, terutama ketika menangani topik-topik sensitif. Pastikan kerahasiaan dan keamanan responden dijaga dengan baik. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, pendekatan penelitian kualitatif dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana teori spiral of silence termanifestasi dalam konteks sosial tertentu. Lalu masuk ke sebab 3.3 yaitu metode penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemberian penjelasan mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif ini menitik beratkan pada aspek-aspek subjektivitas, konteks, dan kompleksitas pada fenomena yang diamati. Lalu di bagian 3.4 ada teknik penarikan informan. Menurut Creswell juga terdapat 3 cara, yaitu purposive sampling, snowball sampling, dan theoretical sampling. Semua teknik penarikan informan di atas ini dapat dilakukan secara fleksibel, tergantung pada kebutuhan dan kondisi penelitian. Namun, penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa informan yang dipilih mampu memberikan informasi yang relevan dan berkualitas, sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dan pada penelitian kali ini menggunakan teknik penarikan informan dengan cara purposive sampling. Lalu selanjutnya ada 3.5 yaitu metode pengumpulan data. Lagi-lagi menurut Creswell terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama wawancara secara mendalam atau in-depth interview, lalu yang kedua ada observasi atau observation, yang ketiga ada studi literatur yang melakukan dari internet atau dokumentasi. Yang selanjutnya 3.6 yaitu pengukuran data terbagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama adalah keabsahan data. Lagi-lagi menurut Creswell, keabsahan data ini dapat dijaga melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu validitas, lalu yang kedua itu reliabilitas, yang ketiga itu generalisasi, yang keempat ada transferability, yang kelima keabsahan internal. Lalu di bagian sebab selanjutnya ada reliability coding, di mana proses dalam analisis data pada penelitian kualitatif yaitu pengkodean atau coding. Bagaimana mengklasifikasikan atau mengkategorikan dari potongan-potongan data individu yang digabungkan dengan sebuah sistem. Tujuannya adalah menemukan pola-pola di antara data yang ada, pola-pola yang memperlihatkan pemahaman terkait teoritis tentang kehidupan sosial. Lalu selanjutnya ada di 3.7 yaitu metode analisis data. Lagi-lagi saya mengacu dari Creswell yang memberikan bahwa ada 4 langkah identifikasi dalam analisis data kualitatif. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua pengurangan data, yang ketiga penarikan kesimpulan data, yang keempat verifikasi data. Dalam melakukan analisis data kualitatif,
Penting untuk memperhatikan bahwa analisis yang dilakukan harus mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Lalu 3.8 ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama, keterbatasan penelitian. Kali ini adalah sulitnya mendapatkan data dikarenakan sulitnya bertemu dan membuat janji dengan narasumber. Lalu kelemahan penelitian. Mengenai tinjauan literatur yang dapat dikatakan tidak terlalu banyak karena pembahasan mengenai komunikasi organisasi yang membahas organisasi mahasiswa dan merupakan topik yang jarang diteliti. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.